insya Allah kita termasuk di antara orang yang disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya, ya, ketika kita mau belajar seperti ini. Jadi kalau kita disebut oleh Allah itu di hadapan makhluknya, insya Allah itu viral, ya, kita dikenal, ya. Dan banyak keutamaan yang lainnya tentunya. Nah, hadirin, malam hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yakni kita akan membahas tentang cara tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma ja'a fi naumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan cara tidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Bara ibn Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wa du'a kaffahul yumna tahta khaddihil aiman wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini sengaja ulun baca sampai akhir dulu, ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Israil dari Abi Ishaq, dari Abdullah bin Yazid, dari Bara bin Azib. Jadi hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Bara bin Azib, ya, yang mana menurut penuturan beliau, ya, Bara bin Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, wa dha'a kaffahul yumna tahta khaddihil aiman, lalu beliau meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, yakni berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Rabbi qini, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan bagaimana cara tidurnya Rasul. Ya, ini menjadi apa? Menjadi kesyukuran bagi kita umat Islam. Ya, bahwa agama Islam ini betul-betul atau benar-benar agama yang sempurna. Yakni mengatur manusia atau mengatur kehidupan manusia itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sering kan disebutkan begitu. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh peri kehidupan kita atau seluruh aspek kehidupan kita, kan begitu. Ya, dan memang betul. Termasuk di dalamnya ini adalah terkait dengan masalah tidur. Dan Rasulullah adalah contoh terbaik, ya, yang layak untuk kita teladani, ya, termasuk dalam perkara tidur. Artinya tidak ada satu perkara pun
ya yang dilakukan oleh manusia itu yang kosong dari contohnya Rasul. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, kalau ulun ingat itu apa yang dikatakan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Nizamul Islam, beliau itu katakan bahwa Islam ini, ya, al-Islamu, kata beliau, al-Islamu huwa dinul ladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan. Kata beliau di dalam kitabnya itu. Apa itu Islam? Yang ini kemudian menggambarkan kepada kita bahwa Islam itu memang betul-betul agama yang sempurna. Islam itu memang betul-betul ya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kata beliau, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, huwa dinul ladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Ya, dalam rangka untuk mengatur hubungan manusia dengan kholiknya, ya, dengan penciptanya, yakni dalam hal ini adalah dalam masalah aqaid, masalah akidah, ya, masalah ibadah, maksudnya di sini ibadah mahdhah, itu diatur di dalam Islam, ya, bagaimana caranya, ya harus sama seperti Rasul. Kemudian yang kedua itu ala qatil insan binafsihi. Ya, hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri, makan, minum, ya, buang air kecil, buang air besar, termasuk tidur. Jadi tidur masuk di mana? Masuk pada aspek kedua, yakni ala qatil insan binafsihi, hubungan manusia dengan dirinya. Dan tidur ini diatur. Wong contohnya ada kok. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Kemudian yang terakhir wa ala qatul insani, ya, bi ghairi min banil insan, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan ini banyak sekali. Ya, terkait masalah apa sistem pergaulan, sistem pendidikan, ya, sistem ekonomi, termasuk sistem pemerintahan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa enggak ada di dalam Islam itu ya aturan masalah sistem pemerintahan, berarti orang seperti itu sama seperti menuduh seolah-olah Allah ya menurunkan agama ini kada sempurna. Padahal Rasulullah sendiri itu dikenal sebagai kepala negara. Bagaimana mungkin gitu urusan pemerintahan nggak ikut diatur, wong beliau kepala negara. Nah hadirin, jadi Islam ini adalah agama yang sempurna, sehingga kita bersyukur sekali ketika menjadi seorang muslim, maka insya Allah kita itu kalau ikut aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah pasti selamat, pasti hidupnya itu sejahtera, pasti hidupnya itu mendapatkan ketenangan, ya. Karena memang contohnya itu sudah sempurna. Manusia yang sempurna, ya, sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik nabi di antara para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Nah, hadirin sekalian, ya, hadis ini yang tadi barusan ulun bacakan itu memberikan informasi kepada kita bahwa bagaimana tidur, ya, tidur yang baik dalam artian posisi tidur yang baik menurut Rasulullah. Dikatakan oleh sahabat Al-Barra bin Azib itu bahwasanya Nabi itu ketika berbaring dalam rangka untuk tidur, beliau itu meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipinya. Paham ya? Itu artinya apa? Ini artinya sebenarnya adalah bahwa tidurnya Rasulullah itu menjadikan bagian tubuh sebelah kanan itu sebagai
tumpuan. Artinya berbaringnya itu ke kanan gitu. Karena bagaimana mungkin misalnya menjadikan telapak tangan ini di bawah pipi kalau begini. Ini orang sakit gigi. Masa begini? Kan nggak mungkin. Yang namanya menjadikan kedua menjadikan telapak tangan kanan beliau itu sebagai sandaran, mungkin bahasanya itu sebagai bantal gitu. Bantal bagi pipi berarti posisi tidur beliau itu adalah berbaring ke sebelah kanan. Artinya menjadikan bagian tubuh sebelah kanan itu sebagai tumpuan. Ya. Nah, ini sunnahnya begitu. Memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Artinya dianjurkan. Apakah kemudian itu dengan posisi yang lain itu dibolehkan? Ya boleh-boleh saja. Kecuali memang ada datang larangan dari Nabi. Misalnya dalam posisi tengkurap. Nah itu ada larangan. Ya, posisi tidur dalam posisi tengkurap itu nggak boleh. Ya, ya. Kemudian mungkin kalau ada contoh yang lain menjadikan kaki di atas itu kan, kepala di bawah itu cepat stroke kayaknya orang seperti itu. Nah, kita ikut sajalah apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, di mana tidur beliau itu adalah menjadikan tumpuan, ya bagian tubuh bagian kanan itu sebagai tumpuan. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah setelah itu kemudian berdoa. Wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya, wahai Tuhanku, peliharalah aku ya dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Contoh bagi kita ya bahwa ya sekalipun nabi itu tetap berdoa seperti ini gitu. Padahal kalau kita lihat itu kan nabi itu kan maksum. Ya, maksum dalam arti itu terpelihara dari dosa. Ketika nabi itu melakukan sesuatu gitu ya yang terkategori dosa, maka itu dijaga oleh Allah. Sehingga nabi tidak pernah melakukan dosa. Ya, melakukan dosa pasca diangkatnya menjadi nabi. Pasca diangkatnya menjadi nabi, dan memang itu berlaku pada semua nabi. Ya. Tapi sebelum masa kenabian ya enggak ada jaminan, ya. Seorang nabi ketika sudah diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai nabi, maka di saat yang sama dia maksum. Ya, maksum dalam artian terjaga dari dosa gitu. Karena itu kalau kita ingat bahwa Nabi Musa itu pernah memukul ya, orang Kipti, ya, orang Mesir asli, dan menjadikan yang dipukul itu meninggal, mati, maka kondisi itu Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Memang ada seseorang yang dicalonkan sebagai nabi itu kemudian diberikan tanda keistimewaan, tapi tanda itu bukan termasuk mukjizat, namanya irhas, ya, irhasur rasul. Ya, contohnya ya Nabi pernah dibawa oleh Jibril dan dibersihkan organ-organ tubuhnya itu dengan zam-zam. Itu pernah terjadi itu. Ketika Rasulullah berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, itu ada cerita seperti itu. Dan cerita misalnya Rasulullah dinaungi oleh awan itu. Ya, itu cerita di mana Rasulullah mengalaminya itu sebelum diangkat menjadi nabi, dan yaitu irhas namanya, irhasur rasul. Nah, kembali ke sini bahwa Rasulullah saja yang maksum itu berdoa, ya Rob, ya peliharalah aku dari azabmu ya pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini sebenarnya ya contoh bagi kita, bukan untuk Rasul. Contoh dalam arti kalau kita mau tidur, hendaknya kita berdoa. Ya, jangan gelimbang-gelimbung aja gitu kan. Ya. Karena apa? Ya, meskipun tidur itu ada peluang bagi kita untuk beramal soleh.
Makanya tadi kalau kita itu betul-betul ya ingin mencintai Rasul, itu memang harus mempelajari. Mau nggak mau mempelajari peri kehidupan Rasul. Caranya bagaimana? Ya ngaji Syama'il lah. Ya, mau apa? Mau ngaji kitab apa? Mau ngaji kitab biologi? Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Ya, yang ada hubungannya kalau kita ingin tahu betul bagaimana contoh-contoh perbuatan Nabi, ya terangkum di dalam kitab Syama'il kayak gini, riwayat-riwayat, ya sampai detail-detail kehidupan beliau, termasuk tidur. Ya, tidur dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini kan disebutkan bahwa Rasulullah itu menjadikan posisi bagian tubuh kanan itu sebagai tumpuan, artinya berbaring ke sebelah kanan. Mengapa demikian? Ya, menurut Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau kita kenal sebagai dengan istilah apa, Imam An-Nawawi, di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau itu menjelaskan bahwa dianjurkannya tidur dalam posisi berbaring ke sebelah kanan itu adalah karena Rasulullah menyukai hal-hal yang baik yang dimulai pada sebelah kanan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Rasulullah berwudu memulai dari sebelah kanan. Bagaimana Rasulullah makan menggunakan tangan kanan, ya. Bagaimana Rasulullah sampai memakai sendal sekalipun menggunakan menjadikan bagian sebelah kanan itu didahulukan. Termasuk di dalam nanti dalam pembahasan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah itu mendahulukan, ya, hendaklah mendahulukan pada bagian sebelah kanan, gitu. Nah, kenapa begitu? Apakah malaikatnya itu ketika menilai itu dari sebelah kanan dulu, gitu? Ya wallahu alam. Yang jelas perintah Nabi itu pasti di belakangnya atau di balik itu ada hikmahnya. Ya ikuti sajalah. Kalau sesuatu yang tidak mampu kita jangkau dengan akal kita, ya kayak itu. Kenapa harus sebelah kanan dulu? Ya, yang jelas ikuti saja. Karena contoh yang dicontohkan oleh Rasul, perbuatan yang dicontohkan oleh Rasul itu pasti membawa kebaikan bagi kita, khususnya umat yang mengikuti beliau. Nah, kemudian hadirin sekalian, selain daripada Rasulullah mencontohkan posisi tidur itu harus berbaring ke sebelah kanan, ya, Rasulullah juga menganjurkan agar ketika tidur itu menghadap kiblat. Ketika tidur itu menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat itu berarti posisi kepala sebelah mana? Kalau secara arah itu sebelah utara. Belum termasuk orang yang kada tahu arah di sini itu. Ya, tapi kalau kiblat kita itu di negeri Mekah sana itu adalah posisi sebelah barat, maka kepalanya itu mau kada mau kan sebelah utara kan gitu. Ya. Utara. Berarti kakinya sebelah selatan, ya. Jadi posisinya itu seperti orang dimakamkan itu, nah. Ya, jadi menjadikan sandaran itu telapak tangan, ya, kemudian menghadap kiblat. Sunnahnya seperti itu. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau katakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi firashihi fayufrashulahu fayastaqbilul qiblata. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk menyiapkan tempat tidurnya. Ya. Fayufrashulahu, maka kemudian disiapkan tempat tidur untuk beliau. Fayastaqbilul qiblata, kemudian beliau menghadap kiblat. Jadi menurut hadis ini, berdasarkan riwayat ini, Rasulullah selain tidur itu
menjadikan bagian tubuh kanan tadi sebagai tumpuan, juga menghadap ke kiblat. Dan juga satu lagi yang tidak kalah penting adalah bahwa kebiasaan Rasul ketika menjelang tidur itu adalah beliau senantiasa berwudu. Ya, senantiasa berwudu, mensucikan diri sebagaimana wudunya kita sholat. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, idza ataita mudja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati. Apabila engkau hendak menuju tempat tidurmu, yakni dalam rangka untuk tidur, maka berwudulah seperti engkau wudu untuk sholat. Sehingga ya tadi, selain kita itu tidur dengan posisi yang seperti tadi, juga kita dianjurkan atau disunnahkan untuk berwudu dulu. Inilah wudu bagi orang yang bertakwa. Inilah wudu bagi orang yang berilmu, karena perbuatannya dikendalikan oleh ilmu. Ya, artinya perbuatannya itu sejalan dengan ilmu, dan tidurnya orang seperti ini yang ditakuti oleh setan. Pernah ada riwayat itu iblis itu mau menggoda orang yang sholat, ketemu sama Nabi gitu. Iblis, mau kemana kamu? Mau goda orang-orang sholat itu ya Nabi gitu. Nah, kenapa kok kamu malah goda orang sholat? Ya saya sebenarnya mau goda orang sholat, tapi ada orang tidur di situ. Jadi ada satu orang tidur di situ, dan ternyata iblisnya takut, ya nggak berani godain. Ya, seandainya kata iblis, seandainya disuruh menggodain orang yang sholat, meskipun jumlah mereka itu ada 1000 orang, iblis mengatakan lebih ringan. Kenapa? Orang-orang yang sholat itu abid, ya, orang-orang yang ahli ibadah yang sholat tadi itu ternyata kalau tidak menggunakan ilmu, ya, apa orang bilang itu, ya, gerudak-geruduk, ya, jingkrak-jingkruk gitu ya. Sholat seseorang yang tidak menggunakan ilmu, ya, maka mudah untuk digoda, dialihkan oleh setan. Sementara tidurnya orang yang alim tadi itu ditakuti. Karena apa? Karena tidurnya ya diatur, dijalankan berdasarkan ilmu. Sehingga terjadi idroksillah billah. Ada hubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dijaga oleh Allah. Gitu. Maka memahami kehidupan ini berdasarkan contoh Rasulullah, itulah hidup ini diatur dengan ilmu. Begitu. Nah, sehingga kalau ini semua kita lakukan, ini sunnah. Termasuk kalau misalnya kita mempelajari durasi tidurnya Rasul itu berapa lama. Hadis yang kita baca itu rata-rata tidurnya Rasulullah itu antara 6 sampai 7 jam. Gitu. Kalau menurut ilmu kesehatan kan 8 jam. Para ulama mengatakan bahkan kalau tidur sampai 8 jam itu berbahaya. Jadi ikut mana ya. Rasulullah itu kebiasaan tidurnya nggak lama ya. Artinya nggak lama itu nggak seperti penelitian yang dilakukan oleh manusia. Antara 6 sampai 7 jam, dan itu sudah cukup untuk memulihkan kesehatan. Karena memang salah satu fungsinya tidur itu adalah dalam rangka untuk mengistirahatkan tubuh kita pada saat siang kita melaksanakan banyak aktivitas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abdur Razzaq, haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'ayyi ibni Hirash an Hudzaifah qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i bin Khiros, dari Hudzaifah, ya, Hudzaifah al-Yamani ini ya. Yang mana Hudzaifah mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring pada tempat tidurnya, yakni dalam rangka untuk tidur, ya, qala, maka beliau berkata, yakni berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ternyata doanya itu berkebalikan dengan doa kita.
Ini hadisnya begitu ya. Jadi bukan ya bismika Allahumma ya ahya wa amut. Kita kalau itu kan biasanya kan begitu. Ternyata kalau menurut riwayat dari Hudzaifah, Rasulullah berdoanya itu Allahumma bismika, bukan bismika Allahumma. Allahumma bismika amutu wa ahya. Mati dulu baru hidup. Ya, kayaknya memang itu yang betul. Ya, karena ayat Al-Qur'an itu coba kita lihat, kita baca surat Al-Mulk itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan itu mati dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu baru hidup. Mestinya itu doanya kita begini. Sehingga ketika tidur atau ketika kita mau tidur ingatnya mati. Ya, jangan-jangan waktu tidur ini adalah detik terakhir hidup kita di dunia. Jadi doanya yang disampaikan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul adalah Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu pula aku hidup. Amut dulu ya, baru ahya. Wa idastaiqadha, dan apabila beliau bangun ya qala, maka beliau berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kayaknya sama ya, doa yang kita baca setelah bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana, maha suci Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah ya tempat kembali. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita. Ya, bahwa ternyata anjuran kita itu ketika berdoa itu senantiasa mengaitkan dengan kematian. Artinya apa hadirin? Artinya tidur itu sebenarnya itu ada kesamaannya dengan mati. Tidur ini sebenarnya ada kesamaan dengan mati. Itu bisa kita lihat dari kalimat apa? Dari kalimat ketika doa setelah bangun, ya, alladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, di mana Allah lah yang telah menghidupkan setelah ya, menghidupkan kembali. Itu loh, maksudnya menghidupkan kembali itu membangunkan. Ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi doa Rasul itu memberikan isyarat kepada kita bahwa sebenarnya yang namanya tidur itu ada samanya dengan mati, ada kesamaannya dengan kematian, di mana dalam posisi itu dua-duanya, maksudnya posisi itu nyawa kita atau ruh kita itu ditahan oleh Allah. Ruh kita itu dalam kekuasaan Allah, ditahan oleh Allah. Jika seandainya pada saat ditahan itu kada dibulikakan, ya mati. Kayak siapa? Istrinya Ikan Fauzi. Ikan apa ikan? Menghebohkan dunia perartisan, dunia per DPR-an. Ya, Marisa Haque itu kan pada saat sore kayak gini masih begayaan, santai gitu kan. Begitu guring, paginya sudah nggak ada lagi. Gitu. Dan bisa jadi Allah memberikan kondisi kita di akhir hidup seperti itu. Coba kalau kemudian nggak berdoa, nggak ingat Allah, nggak ingat mati, ya sudah. Akhir hidup kita ya seperti itu. Gitu. Padahal kita senantiasa berdoa agar di ujung kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kalau kita mengharapkan husnul khotimah, mestinya
kita sebelum tidur itu berdoa, ingat Allah. Dan banyak sebenarnya doanya itu tidak hanya itu, wiridnya itu panjang. Ulun diajari berdoa oleh guru ulun tuh justru yang banyak itu menjelang tidur, bukan setelah sholat. Itu panjang, doanya itu malah panjang gitu. Lebih panjang daripada wiritan sholat. Itu yang tapi K7 wiritan ya. Tapi kalau K7 wiritannya dibanyak-banyakin bisa. Tapi sebenarnya kurang lebih aja antara doa setelah sholat, ya, atau wiritan setelah sholat dengan wiritan sebelum guring, gitu. Di antaranya adalah doa yang mengingatkan kita akan kematian, gitu. Bedanya kan kalau kemudian tidur itu ruh kita dikembalikan oleh Allah, ya. Kemudian kalau mati ya ditahan, ya sudah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak gentayangan gitu. Enggak kayak keyakinan orang-orang itu sampai jadi film. Enggak ada roh yang gentayangan, itu enggak ada. Ya, ketika seseorang sudah meninggal enggak ada gentayangan, sudah kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku kesurupan ini, kesurupan itu, sebenarnya ya bukan ruhnya orang yang merasuki itu, bukan. Itu kemungkinan besar itu jin jenis korin. Ya, jadi setiap kita itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita itu dititipkan oleh Allah jin. Namanya jin korin. Ya, jin yang ya menyertai kita sejak kita lahir gitu. Sehingga kalau jin itu mempunyai perangai, mempunyai kebiasaan sebagaimana kita dan ngaku-ngaku kita, ya karena memang hidup bersama kita. Jadi nggak usah takut jin, wong kita ditempeli jin kok takut jin. Ini biasanya ini takut jin. Suruh tidur di tempat kerja sendirian nggak berani Pak, banyak jinnya. Loh, dirimu aja ada jinnya kok takut. Ya nggak usah takut itu. Nah jadi nggak benar kalau kemudian arwah itu gentayangan gitu kan. Ya kalau orang itu sudah meninggal ya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya nanti tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kayak kemarin yang di Surabaya di Wonokromo itu gantung diri itu, gaung-gaung di jembatan, nah itu ya nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konon katanya judi online ya. Insyaallah naudzubillah min dzalik. Dan hadis ini hadirin yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, ya bahwa doa kita itu adalah mengisyaratkan tidur itu seperti kematian. Ini menunjukkan bahwa manusia ini lemah, ya manusia ini terbatas, manusia ini serba memerlukan kepada yang lain, ya. Di mana manusia ini ya mestinya itu memerlukan tempat bersandar. Allahus somad, siapa yang dijadikan tempat bersandar? Ya Allah, nggak ada cara yang lain. Gitu. Sehingga kalau kemudian manusia itu menyadari bahwa dia itu makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, makhluk yang senantiasa memerlukan kepada yang lain. Kadang-kadang tidur aja perlu dibangunin kita kan, itu nggak bisa bangun sendiri. Gitu, maka mestinya menyadarkan kepada manusia, kepada kita termasuk ini, ya bahwa kita ini perlu mengikuti, ya bersandar kepada aturan, ya yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai zat yang menguasai kita. Gitu. Semestinya kita itu hidup kita tetapkan sebagaimana Allah telah menetapkan tujuan hidup manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Dzariyat. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa tujuan hidup manusia menurut Allah itu adalah beribadah. Kalau tujuan hidup manusia menurut manusia ya banyak. Ada orang ditanyain, apa tujuan hidup Anda apa gitu? Makan. Jadi kemana-mana makan aja. Gitu. Ya, apalagi pasukan rendang apa?
pasukan penghabis rendang. Nah, itu kan ada itu kan. Makan aja tujuan hidupnya itu. Ya karena memang tujuan hidupnya makan. Ada orang ditanya tujuan hidup apa? Bersenang-senang. Ya, babinian sebanyak-banyaknya ya ada kolektor bini itu ada gitu. Ada orang ditanya, menurut kamu tujuan hidup kamu itu apa? Menurut aku tujuan hidupku adalah beribadah. Ya ada yang begitu gitu. Tapi hadirin, meskipun orang itu menetapkan tujuan hidupnya itu untuk ibadah menurut versi manusia, tetap aja salah. Tetap aja salah. Karena apa? Karena kalau tujuan hidup ditetapkan oleh manusia yang lain gak ada sepakat. Ya, gak ada sepakat. Tapi kalau tujuan hidup manusia menurut Allah Subhanahu wa taala, ya surat Az-Zariyat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah. Beribadah di sini itu adalah tunduk patuh terhadap apapun yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan manusia. Sehingga semestinya tidak ada pilihan yang lain kecuali kita itu ya mengikuti Allah melalui utusannya, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dan tuntutannya apa? Kafah, mengikuti ya, mencontoh Rasulullah secara menyeluruh. Itulah yang kemudian menjamin ya kita hidup bahagia sebagai seorang muslim dan sebagai kaum muslimin. Andai kaum muslimin itu mau ya melaksanakan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, pasti umat Islam akan merasakan kebahagiaan, pasti umat Islam akan merasakan kesejahteraan, pasti umat Islam akan kembali meraih menjadi umat yang terbaik. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Jadi kafah itu bukan hanya pada level individu, ya, karena tadi kalau level individu yang nggak cukup. Kalau individu itu baru tadi ala qatul insan bi khaliqihi wa ala qatul insan bi nafsihi, masih itu individu. Tapi kalau sudah wa ala qatul insan bi ghairi min banil insan, nggak bisa. Itu memerlukan institusi, ya, memerlukan negara untuk bisa melaksanakannya, karena itu fardu kifayah. Sehingga keberadaan negara itu penting untuk menopang, menjadikan syariat Islam itu bisa dijalankan secara kafah. Ya, sehingga keberadaan negara ini wajib sebenarnya. Ya, berdasarkan apa? Qaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, apa suatu kewajiban tidak bisa terlaksana oleh karena adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib, ya. Segala sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kok nggak bisa terlaksana oleh karena nggak punya institusi, nggak punya negara, maka negara yang bisa melaksanakan itu wajib adanya. Mestinya umat Islam itu menuntut itu. Artinya kalau ada negara, ada institusi yang dimana dia hidup di dalamnya kok tidak memungkinkan untuk melaksanakan syariah secara kafah, ya berarti bukan itu yang dipertahankan, yang diupayakan bukan itu. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya nanti. Kita lanjutkan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail urahu aniz Zuhri an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal bin Fadalah dari Uqail yang mana ditunjukkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, yakni dalam rangka untuk tidur di setiap malam, ya, jama'a kaffaihi fanafatha fihima, beliau kumpulkan kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya, ya, kemudian
wa qara'a fihima, kemudian membaca pada keduanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhiril ayah wa qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhiril ayah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, selain tadi ada doa, ada amalan Rasulullah. Saya bilang amalan aja lah. Ada amalan Rasulullah sebelum tidur, di mana beliau itu ketika sebelum tidur itu adalah menyatukan, ya, menyatukan atau mengumpulkan kedua telapak tangannya begini. Kemudian membaca, ya, membaca kul 3, ya, yakni surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad itu sekali. Kemudian Muawwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq sekali dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian ditiup. Jadi membaca 3 qul ditiup. Begitu maksudnya. Tsumma masaha, ya. Tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian, ya, menyapukan dengan keduanya, menyapukan dengan 2 tangan beliau tadi itu pada anggota badan yang mampu disapu. Ya, yabda'u bihima ra'suhu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi. Beliau memulai dari kepalanya, lalu wajahnya, dan kemudian bagian depan dari badannya. Jadi membaca 3 qul, ditiup, ya, kemudian diletakkan di kepala, kemudian melanjutkan ke muka, kemudian melanjutkan bagian tubuh bagian depan. Sret. Ini bukan ya, bukan mantra ini. Rasulullah ngajarkan begitu, ya. Dan di sini dikatakan yasna'u dzalika salasata marratin. Beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Jadi kayaknya ini belum berbaring, Pak, Bu, ya. Jadi beliau melakukan itu ya dalam posisi duduk, ya, dalam posisi duduk, ya, membaca 3 qul tadi. Setelah membaca 3 qul ditiup, diusapkan atau disapukan ke tubuh yang mana bisa menjangkau. Di dalam contoh hadis ini itu adalah bagian depan, kepala, muka, dan dilanjutkan ke badan bagian depan. Ya, kalau mau dilanjutkan yang mana yang mampu bisa. Ya, ini tentu ada fadilahnya. Fadilahnya salah satunya adalah perlindungan, ya, dari godaan syaitan. Ya, karena apa? Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain, surah Muawwidzatain ini khususnya 2 qul, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ini sering dijadikan Nabi sebagai ayat perlindungan. Ya, sebagai ayat perlindungan, ayat sakti sebenarnya ini. Ya, biasanya para peruqyah ini yang sudah sakti-sakti dalam tanda kutip itu enggak banyak yang dibaca. 3 qul ini sudah cukup itu. Ya, kalau banyak-banyak itu mungkin jinnya malah bingung gitu. Ya, kan diingatkan itu, mereka itu zalim. Ya, dulu rasanya saya modalnya nggak banyak, ya itu aja. Nah, itu. Jadi Rasulullah memberikan contoh amalan, ya, sebelum tidur, yakni membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian ditiupkan ke 2 telapak tangan, kemudian diusapkan ke bagian-bagian tubuh yang mampu dijangkau. Dicontohkan di sini bagian tubuh depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, waktunya gimana? Cukup, ya. Hadirin sekalian, nampaknya waktunya sudah cukup, ya. Tapi begini, sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, jadi pembahasan ini kan terkait dengan masalah tidur. Ya, jika masalah tidur saja itu diatur,
Ini kan masalah yang sederhana. Tentu ya masalah-masalah ya yang lain itu juga diatur gitu loh. Jadi sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi itu bahwa Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Tidur itu masuk dalam aspek yang kedua. Ya, tentu Islam yang sempurna ini mengatur segalanya. Dan hadirin sekalian, ketika Rasulullah itu dikatakan sebagai suri tauladan yang baik, ternyata suri tauladan yang baik itu tidak hanya dirasakan oleh umat Islam ketika mengikuti syariah beliau, ketika mengikuti risalah beliau, ketika mengikuti bagaimana peri kehidupan beliau. Ada satu kisah ya, orang yang belum masuk Islam ya, namanya itu Jean-Claude Van Damme. Pernah dengar ya? Seorang aktor laga berkebangsaan Belgia. Ya, kalau kita kenal itu Van Damme gitu loh. Ya. Van Damme itu seorang aktor Hollywood ya, yang berkebangsaan Belgia, itu pernah memberikan testimoni ketika dia diwawancarai di salah satu televisi di luar negeri sana, bahwa dia itu betul-betul meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang cerdas itu, dan dia mengikuti polanya Rasulullah, pola hidupnya Rasulullah. Ya, mulai dari pola makan, ya, pola minum, termasuk pola istirahatnya Rasul dicontoh itu. Ya. Dicontoh, dan dia merasakan bagaimana efek dari mencontoh Nabi dari pola hidup. Padahal dia itu belum masuk Islam. Ya, kita doakan mudah-mudahan masih punya kesempatan untuk masuk Islam. Ya, sementara ini belum masuk Islam. Kan kalau masih hidup kan masih punya kesempatan itu. Ya, dan bukan hal yang tidak mungkin Mike Tyson aja bisa masuk Islam kan gitu. Ya, bukan tidak mungkin orang seperti Jean-Claude Van Damme itu bisa masuk Islam. Dan dia kan sudah mengakui bahwa dengan mengikuti pola hidup Nabi dari sisi alaqatul insan binafsihi, itu dia sudah merasakan betapa efeknya itu menyehatkan, membuat tubuhnya itu bugar, dan bahkan ketika kawan-kawan seusianya itu sudah pada menua, dia belum terlihat menua. Jadi kalau dalam aspek kehidupan yang tidak langsung terkategori ibadah saja, menjadikan seseorang itu ketika mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan itu mendapatkan efek, ya, mendapatkan efek secara langsung dari sisi kesehatan, tentunya dari sisi bahwa ketika Rasulullah juga mencontohkan ya beribadah itu harus sesuai dengan Rasul, ya, termasuk dalam rangka menjalankan ya pergaulan itu harus seperti yang diperintahkan Rasul, menjalankan sistem pendidikan itu dengan cara Rasul, menjalankan sistem ekonomi itu juga dengan cara yang diperintahkan oleh Rasul, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasul, termasuk bernegara itu insya Allah itu jaminan. Ya, jadi kalau kita pikirkan yang masalah keduniaan aja mendapatkan manfaat kok, ya, apalagi yang urusan-urusan yang sampai menyangkut keimanan kita, urusan-urusan yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, pasti ya akan ada jaminan kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada kita, baik sebagai muslim maupun sebagai kaum muslimin. Ya. Nah, ini demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan cara tidur Rasul ya membuat kita semakin mencintai Rasul. Ya, dengan mencintai Rasul maka insya Allah nanti akan bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena man ahabbani kana ma'i fil
jannati. Dan kita yakin dengan semakin mempelajari kitab Syama'il ini, semakin tipis Pak ini, insya Allah semakin memahamkan kita ya untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya, dimasukkan surga bersama-sama ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.